guys, welcome back to my YouTube channel. Yang baru mampir di video aku, halo, salam kenal. Nah, di video kali ini banyak banget yang DM di Instagram aku pada nanya, Kak, kira-kira peralatan bayi atau perlengkapan bayi apa aja ya yang nggak perlu dibeli gitu. Aku akan kasih infonya, listnya apa aja, tapi ditonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen video aku, dan share ke semua orang agar channel aku semakin berkembang. So langsung aja guys, check this out. Oke guys, jadi aku kasih tahu dulu nih ya, kalau video ini aku buat berdasarkan pengalaman pribadi aku waktu punya anak yang pertama. Nah, jadi nanti aku kasih list-listnya barang-barang apa aja yang menurut aku nggak perlu dibeli dan bisa diganti dengan peralatan rumah tangga yang lain. Tapi kalau misalkan kalian mau beli juga nggak apa-apa, itu option aja untuk kalian. Kira-kira mau beli yang mana, atau mau hemat budget juga bisa banget. Aku langsung aja ya kasih tahu yang pertama. Jadi untuk mami-mami di luar sana, pasti kalian kalau anak pertama itu pengen banget beli ini, beli itu gitu kan. Dan jangan sampai kayak aku akhirnya mubazir, uangnya habis, terus tapi barangnya ya nggak kepake banget gitu kan. Jadi yang pertama adalah box bayi atau kasur bayi. Kalau menurut aku ini satu hal yang tidak terlalu penting untuk dibeli, karena apa, bisa diganti dengan ya kasur kita gitu kan, tidur dengan kasur kita. Tapi beda ceritanya kalau misalkan kalian gitu kan sudah mau mengajarkan anak sejak dini untuk tidur terpisah, itu nggak apa-apa banget, malah ya bagus. Tapi kalau aku pribadi, karena aku orangnya males banget bangun gitu, kalau bayi nangis tengah malam aku bangun terus ngambil bayi, aku susuin, terus aku simpan lagi di box bayi, kayaknya berkali-kali itu capek banget. Dan pada akhirnya bayinya tidur sama aku, karena memang bayinya itu masih DBF kan, direct breastfeeding sama aku. Jadi menurut aku untuk box bayi nggak kepake terlalu lama dan akhirnya disimpan di gudang. Nah, yang kedua, menurut aku yang nggak penting-penting banget dibeli adalah push walker. Jadi aku waktu itu beli dan akhirnya mubazir. Karena apa? Karena anaknya lebih suka dorong-dorong aqua galon ataupun bangku. Jadi benda-benda apapun yang bisa didorong itu didorong sama si anak, dan dia nggak begitu tertarik dengan si push walkernya. Jadi kalau misalkan aku mau saranin ke kalian, nggak usah beli push walker, kalau bisa sewa aja gitu. Cobain dulu, kalau misalkan memang babynya tertarik baru kalian bisa beli gitu. Nah, yang ketiga menurut aku yang yang nggak perlu dibeli-beli banget gitu kan, itu adalah kayak warmer botol gitu. Apa sih warmer ya yang pokoknya penghangat susu gitu kan, yang alat yang kayak gini nih, penghangat susu kayak gitu, atau sterilizer. Itu menurut aku tidak begitu penting, karena aku lebih suka malah untuk mencairkan susu itu pakai air panas langsung gitu. Jadi kalau misalkan memang kalian yang press budget banget gitu kan, nggak punya budget yang untuk beli yang ini, yang sterilizer ataupun warmer itu, jadi kalian bisa hangatin aja pakai air panas, yang pakai metode lama gitulah, dicairinnya pakai air panas atau enggak disterilinnya pakai air panas gitu, itu nggak apa-apa. Dan selanjutnya perlengkapan bayi yang nggak perlu dibeli, yang nggak penting-penting banget, yaitu apron menyusui. Jadi menurut aku itu bisa diganti dengan kain yang lainnya, karena ya kalau misalkan kalian bilang wasting money, bisa jadi gitu kan. Kalau misalkan ada perlengkapan di rumah yang masih bisa dipakai, kenapa enggak dipakai, kenapa enggak digunakan gitu. Nah, selanjutnya adalah perlengkapan bayi yang nggak penting-penting banget untuk dibeli adalah kalau aku ini pada waktu MPASI bayi, aku lebih suka
pakai peralatan dapur yang ada di dapur aja, peralatan masak yang ada di dapur. Jadi aku beli food processor ini, tapi ya itu dia mahal gitu kan, udah mahal, tapi ujung-ujungnya nggak aku pakai karena aku lebih suka masak pakai kukusan biasa aja gitu yang ada di dapur. Pokoknya pakai perlengkapan masak aku biasa gitu. Jadi nggak begitu penting untuk dibeli. Jadi kalau misalkan memang kalian nggak punya budget untuk beli yang barang-barang yang mahal gitu, jadi menurut aku ya nggak usah. Kalau masih bisa diganti dengan peralatan atau perlengkapan yang ada di rumah, ya udah pakai yang ada di rumah aja gitu. Terus yang terakhir itu kalau menurut aku adalah changing table. Kalau misalkan changing table itu yang untuk ganti popok, pakai aja yang ada di rumah. Biasanya kan ya di kasur aja gitu kan, dialasin dengan perlak bayi, ataupun pakai meja yang ada di rumah kalian sulap bim salabim jadi changing table gitu kan. Tinggal ditambahin yang empuk-empuk, entah perlak ataupun bed cover gitu atau apalah itu, kalian alasin gitu aja gitu. Tapi guys, sekali lagi aku kasih tahu, itu kembali ke diri kalian masing-masing. Kalau misalkan memang menurut kalian itu penting untuk dibeli, dan why not, kenapa enggak gitu, ya beli aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan budget kalian tipis nih untuk beli-beli perlengkapan bayi dan harganya juga lumayan mahal gitu ya, nggak murah-murah banget, karena memang perlengkapan bayi itu harganya lumayan mams gitu. Jadi bisa digunakan aja peralatan yang ada di rumah, dimanfaatin sedemikian rupa gitu. Jangan terlalu memaksakan kondisi dan situasi mams. Nah itu aja sih sharing dari aku untuk perlengkapan bayi yang harus dibeli, yang nggak harus dibeli gitu kan. Semoga bermanfaat, semoga sharingnya sangat menginspirasi, walaupun ya sharingnya nggak bagus-bagus banget ya, tapi semoga informasinya bermanfaat, itu aja deh. Yaudah, thank you for watching mom semuanya. See you on next video and bye bye.